Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Salam kerajaan, menjadi murid Kristus yang menghadirkan kerajaan Allah saudara. Ya, selamat kita bertemu kembali saudara-saudara. Dalam sharing kita ya, kita telah menghabisi sesi yang namanya Reality of the Kingdom ya, Reality of Kingdom. Dan saya akan share yang seperti biasa saja saudara-saudara, untuk menambah sebuah pengetahuan perspektif saudara semakin tajam di dalam pemahaman tentang kerajaannya saudara. Tapi sebelum saya sharing kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ketemu lagi lewat media ini ya Bapak. Biarlah Tuhan memberkati di mana saja anak-anak Tuhan berada. Dan Tuhan menolong mereka dan Tuhan meluputkan mereka dari segala wabah-wabah ini ya Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Karena kami merasakan ya dan melihat perlindungan Tuhan secara khusus. Karena kami adalah warga-warga kerajaan Allah ya Tuhan. Kami punya hak istimewa yang sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saudara-saudara, saya akan share tentang sebuah perbatasan saudara ya. Kita akan melihat dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16. Saya ulangi. Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ini alasan kenapa saya menghabiskan waktu istilahnya terjun bebas saudara pada sebuah pemahaman ini saudara. Padahal ini semacam seperti pelajaran dasar yang tapi tidak pernah digeluti saudara-saudara. Memang saya harus mengakui bahwa pemahaman ini dibutuhkan sebuah karunia yang khusus dari Tuhan, sehingga kita dapat melihat dengan jelas pemahaman ini, sehingga itu membangkitkan semangat kita saudara untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya teringat waktu orang-orang mengikuti Yesus ya, kurang lebih selama 3 hari sampai mereka melupakan pekerjaan mereka saudara. Karena pada zaman itu saking asiknya mereka mendengarkan apa yang Yesus beritakan di bukit itu saudara, yaitu tentang berita kerajaannya saudara-saudara ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bahas ini saudara-saudara. Lukas pasal 16 ayat 16 saudara-saudara ya. Nah saudara, kata berlaku dalam terjemahan Inggris dipakai kata proclaim saudara. Artinya sejak saat itu diproklamasikanlah saudara bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai kepada zaman Yohanes saudara ya. Sekali lagi saya ulangi, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Lukas menulisnya demikian saudara. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan saudara. Dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya saudara. Ya, kata frase di setiap orang menggagainya, berebut memasukinya, ini semacam Yohanes Pembaptis mengalami satu tekanan saudara-saudara, karena pada zaman itu ya orang-orang yang telah mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu mereka sepertinya menekan saudara-saudara. Maka dalam King James Version dikatakan bahwa and every man pressed into it saudara. Itu dan setiap orang menekannya saudara. Artinya setiap orang itu memaksa Yohanes Pembaptis. Saya juga bingung saudara, maksudnya apa gitu saudara. Saya coba buka terjemahan yang lain saudara, New American Standard saudara, dikatakan and everyone is forcing his way into it saudara. Dikatakan dan semua orang memaksanya pergi ke sana saudara. Rupanya mereka salah tangkap saudara apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Mereka berpikir ya mereka bisa langsung pergi ke sana saudara. Semacam sebuah perpindahan saja gitu saudara-saudara. Ini ditangkap secara logika rupanya saudara-saudara. Nah, Yohanes Pembaptis menyampaikan bahwa pada waktu itu adalah kerajaan sorga ya, dikatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat saudara. Mereka berpikir ya mereka akan segera pindah ke sana saudara-saudara. Dan sepertinya mereka memaksa Yohanes Pembaptis untuk apa? Memperlihatkan
kerajaan Allah itu, saudara-saudara, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan share kepada Bapak Ibu. Ini telah terjadi sebuah yang namanya peralihan waktu, saudara-saudara. Nah, di sini ada sebuah waktu, saudara. Nah, ada satu buku saya baca bahwa kita hidup dalam sebuah creative tension, saudara, yaitu jurang waktu kerajaan Allah yang tidak begitu lama, saudara. Matius 24 ayat 22 katakan, kalau waktu ini tidak dipersingkat, saudara, maka tidak banyak orang yang akan selamat, saudara. Ya, jadi alasannya kenapa waktu itu dipersingkat karena orang pilihannya itu, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, artinya kita masuk pada sebuah waktu namanya waktu kerajaan Allah, saudara. Ya, kita semua diberlakukan jam-jam waktunya kerajaan Allah. Yang kita hidupi ini adalah waktu-waktu kerajaan Allah. Kenapa? Karena telah terjadi sebuah peralihan waktu. Dari hukum Taurat dan kitab para nabi, kita masuk pada sebuah creative tension, jurang waktu yang namanya jurang waktu kerajaan Allah, saudara-saudara. Ya, artinya kita tidak hidup pada sebuah waktu kita sendiri, saudara. Ya, tapi kita telah dibuat sebuah standar waktu yang namanya waktu kerajaan Allah, saudara. Ingat baik-baik, waktu kerajaan Allah itu tidak panjang, Bapak Ibu. Dipersingkat, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Artinya kita harus memahami, saudara, bahwa ketika kita hidup dalam sebuah waktu kerajaan Allah ini, kita harus mengetahui waktu-waktu kerajaan Allah itu adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa, saudara. Ya, nah, saya mempelajari, saudara, dalam waktu-waktu kerajaan Allah atau kingdom time, saudara, itu ada dua waktu yang menjadi dua poin, saudara, dalam dua waktu ini adalah, yang pertama adalah untuk memenuhi tujuannya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu waktu, ya, waktu kerajaan Allah. Waktu kerajaan Allah yang kedua adalah untuk menggenapi potensi kita, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ada waktu itu adalah sebuah karunia Tuhan, ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, waktu kerajaan Allah itu adalah sebuah karunia yang diberikan kepada kita. Selama kita hidup, kita harus bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus bisa menggenapi potensi kita, saudara. Dua hal ini sudah berdampingan, dia tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini bukan bagaimana caranya kita mati, saudara, tapi bagaimana caranya kita bisa nggak kita memenuhi tujuan Tuhan dan menggenapi potensi kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau sharing kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, ya. Ada satu pengalaman, saudara. Saya pernah membaca satu buku namanya Cousin Poe, ya. Dia berkata dalam kutipannya itu, dia berkata begini, saudara. Kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi hambanya, Dia pasti akan menyediakan mimbarnya, saudara. Dia akan menyediakan panggungnya juga untuk kita, saudara. Pada waktu itu, saudara-saudara, waktu saya baca kutipan itu, saudara, saya sadar, saudara, tiba-tiba saya mengalami sebuah perubahan itu, saudara. Dan pada waktu itu saya mulai tanya sama Tuhan, saudara. Ya, saya coba tanya sama Tuhan dalam doa, Tuhan, mana mimbar saya, mana panggung saya, ya. Mungkin dalam hatinya Tuhan begini, kenapa baru sekarang kamu tanya? Kenapa nggak dari umur-umur dulu kamu tanya? Persoalannya, saudara, saya baru menyadari itu di umur 39 sampai 40 tahun, saudara. Nah, saya coba tanya, saudara, Tuhan, mana mimbar saya, mana panggung saya, saudara-saudara. Sebab begini, saudara, saya juga dulu berusaha untuk menduplikasikan diri saya seperti orang itu, seperti pengkhotbah A, seperti pengkhotbah B, seperti pengkhotbah C. Saya pengen seperti itu, saudara, seperti pengkhotbah itu, saudara. Tapi setelah saya pelajari, itu sama saja sepertinya kita tidak punya jati diri, Bapak Ibu, kalau kita meniru orang, saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita tidak pernah menanyakan tentang potensi kita dan kita tidak pernah menemukan potensi kita, pasti hidup kita akan tidak menjadi maksimal, saudara. Kenapa? Karena kita bukan berdiri pada mimbar kita, saudara-saudara. Tapi ketika kita menemukan mimbar kita dan Tuhan memberikan panggung kepada kita, maka saya yakin dan percaya, saudara, kita akan bisa memenuhi dan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, itu pengalaman saya, saudara-saudara.
Sejak 39 sampai 40 tahun umur saya mulai bisa untuk apa? Memenuhi tujuan dalam hidup ini, saudara. Memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Artinya, saudara, pada saat itu, saudara, saya mulai merasakan ada sebuah kemaksimalan yang terjadi, saudara. Nah, saya share kepada saudara-saudara sekalian, para pelayan Tuhan, pada siapapun juga, saudara-saudara, cobalah saudara ketika sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, coba tanya panggung saudara sama Tuhan. Karena itu automatically, saudara, ketika dia memanggil kita untuk menjadi pelayan, maka ia menyediakan panggungnya, saudara-saudara. Ketika saya menemukan sebuah panggung, saya boleh menyadari dan saya melihat di mimbar itu ada spesifikasi tentang diri saya bahwa penulis, saudara-saudara. Dan saya bisa menulis sejak waktu itu, saudara-saudara. Dan saya juga bisa mendampingi gereja, ya. Saya tidak tahu, saudara. Dulu saya tidak mengerti kalau saya itu bisa bicara, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, sudah banyak hal yang saya bisa lakukan ketika saya menemukan mimbar saya, saudara-saudara. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, coba kita belajar tentang waktu-waktu kerajaan Allah ini. Kita tidak hidup pada sebuah hukum Taurat dan kita para nabi lagi, saudara. Tetapi kita hidup pada sebuah waktunya kerajaan Allah, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Dan saya yakin dan percaya begini, saudara. Kalau kita tidak pernah menemukan panggung kita, saudara, ya, pasti kita tidak akan bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah share tentang God Dream, tentang impian Tuhan, saudara. Saya pernah men-sharekan bahwa kita ini bukanlah untuk menggenapi mimpi kita, saudara, tetapi kita menggenapi apa yang menjadi impian Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menggenapi impian-impian Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya punya mimpi, saudara. Saya punya impian, saudara. Tetapi belum tentu sesuai dengan impian Tuhan, saudara, dalam hidup ini. Yang paling utama adalah ketika kita dipanggil Tuhan, adalah kita menggenapi apa yang menjadi impian-impian Tuhan. Artinya itulah kita dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saudara, saya sharing kepada saudara, biarlah kita menemukan potensi kita, karunia kita, saudara-saudara, sehingga dalam hidup ini kita dapat maksimal mengakhirinya, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sudah dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak panjangkan share ini, tapi biarlah lewat pengalaman saya, saudara-saudara, biar itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, di mana kita dipanggil untuk memenuhi tujuan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam kerajaan. Haleluya, amin. Berapa menit ya?